Baik, Abdul Muttalib sebagaimana sudah pernah kita jelaskan memiliki 10 orang anak laki-laki. Yang pertama waktu itu masih punya 1 orang saja yang sempat membantu beliau untuk mencari sumber mata air Zam-Zam, dan setelah melihat ternyata orang-orang Quraisy ini mengganggu beliau pada saat ingin mencari mata air Zam-Zam itu atau air mata Zam-Zam, sumber mata air Zam-Zam, maka dia pun melihat kayaknya 1 anak ini nggak cukup. Maka dia berazam kalau Allah memberikan dia 10 orang anak laki-laki, maka dia akan menyembelih salah satunya. Dan sudah kita ceritakan bagaimana prosesi pada pertemuan yang lalu ya. Ini pertemuan yang terakhir kita bahas. Bagaimana Abdullah ayah Nabi SAW adalah anak yang ke-10. Dan Abdul Muttalib pun akhirnya mengundi nama anak-anaknya. Siapa yang keluar namanya maka dia akan korbankan di depan Ka'bah sebagai pelaksanaan terhadap nazar dia. Kalau Allah berikan dia 10 orang anak laki-laki maka dia akan sembelih salah satunya. Uniknya, setiap kali diundi nama-nama 10 anak laki-laki ini, pasti yang keluar namanya Abdullah. Maka Abdul Muttalib mengatakan, andai saja selain Abdullah maka aku langsung eksekusi. Tetapi karena nama Abdullah terus-menerus keluar, maka terpaksa dia membawa Abdullah untuk disembelih depan Ka'bah. Nah, waktu orang-orang Quraisy melihat hal tersebut, maka mereka pun melarang Abdul Muttalib. Ada apa? Kenapa harus disembelih? Maka dia mengatakan saya harus menjalankan udzur saya tidak mau tahu tentang masalah ini. Atau nazar saya maksud saya, ya, nazarnya. Maka berselisihlah mereka sampai akhirnya mereka ya, berhakim atau berhukum dengan seorang yang dituakan di Mekah. Dan tepatnya pada saat itu sebenarnya seorang dukun ya, karena masa-masa itu masih mempercayai dukun. Dan dukun itu akhirnya mengatakan kalau kamu tidak mau menyembelih anakmu, maka harus ya diganti per 1 kali undiannya, maka itu 10 ekor unta sebagai tebusan dia atau denda orang yang terbunuh. Maka karena 10 kali nama Abdullah diundi dan terus keluar, maka dia pun mengeluarkan 100 ekor unta untuk menebus agar Abdullah tidak disembelih. Maka Nabi SAW berkata, Ana ibnu Dzabihain, aku adalah anak dari 2 orang yang tidak jadi disembelih. Ismail oleh ayahnya Ibrahim dan Abdullah oleh ayahnya Abdul Muttalib atau nama lainnya Syaibah. Yang jelas teman-teman sekalian, akhirnya Abdullah selamatlah pada saat itu. Dan waktu Abdullah sudah mulai beranjak dewasa, ini awal kita masuk ya di kisah kita tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, itu bermula dari kedua orang tua beliau. Maka Abdullah pun waktu sudah beranjak dewasa oleh Abdul Muttalib atau Syaibah nama lainnya. Dan kita sudah sebutkan di pertemuan yang lalu kenapa datang julukan Abdul Muttalib ya. Abd artinya hamba, Muttalib adalah pamannya Syaibah. Nah si Muttalib ini suka membeli budak. Waktu dia menjemput Syaibah dari perkampungan ibunya dan dia membonceng di belakang untanya, maka orang-orang mengira si Muttalib ini baru membeli budak baru. Maka mereka mengatakan Abdul Muttalib, hambanya Muttalib. Maka terkenallah Syaibah ini dengan istilah Abdul Muttalib. Ini sudah kita jelaskan tentunya yang lalu, tapi saya ingatkan kembali. Abdul Muttalib, ayahnya Abdullah, menikahkan Abdullah dengan keluarganya sendiri, masih hubungan kerabat, tapi dari keturunan yang tinggal di Madinah, dari suku Najjar, yaitu Aminah. Dari pernikahan yang mulia ini, ya, akhirnya hamillah Aminah dan lahir Nabi Muhammad SAW. Aminah ini sebenarnya juga dari keturunan Abdul Manaf, yang merupakan salah satu dari anak Qusay, pemimpin kota Mekah yang pernah kita jelaskan pertemuan yang lalu. Jadi dengan demikian sebenarnya Nabi Muhammad SAW memiliki jalur yang mulia, jalur nasab yang mulia dari 2 orang kerabat yang memang kembali kepada satu jalur nasab. Dan dari sisi paman jalur ibu beliau, Nabi SAW itu punya banyak kerabat dari kota Madinah. Berarti pada saat beliau hijrah ke Madinah, nanti akan kita sampaikan di beberapa pertemuan ke depan kisah tentang hijrah beliau ke Madinah. Setelah 13 tahun berdakwah di Mekah dan ditolak oleh orang-orang Quraisy, maka beliau seperti pulang ke kampungnya sendiri atau kepada kerabat ibunya dari suku Najjar. Aminah mengandung Nabi SAW ya, hari demi hari berlalu sampai pas hamil ke-6 bulan atau pas bulan ke-6, maka di saat itu ayah Nabi SAW Abdullah wafat. Jadi Nabi SAW distilahkan oleh para ulama sudah menjadi yatim pada saat dia masih di perut ibunya. Aminah melahirkan Nabi SAW atau pada saat akan melahirkan Nabi SAW, beliau sempat bermimpi melihat dari bayi yang dikandungnya terpancar cahaya yang memenuhi seluruh bumi.
dan dalam mimpinya melihat dia mengucapkan u'iduhu billahil azim min kulli syarr wa min kulli hasid. Aku berlindung kepada Allah yang maha agung untuk bayi ini dari semua keburukan dan iri dengki orang lain. Tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, ini dalam pendapat sebagian ulama tentunya ya, di tahun gajah atau tepatnya 50 hari setelah kejadian penghancuran pasukan Abraha atau pasukan gajah. Maka lahirlah Nabi Muhammad SAW. Jadi orang-orang Quraisy pernah kita jelaskan waktu pasukan Abraha dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mulai menjadikan kejadian pasukan gajah itu sebagai hitungan tahun mereka. Mereka kenal dengan tahun pertama tahun gajah, tahun kedua tahun gajah dan seterusnya. Maka Nabi SAW lahir di tahun pertama tahun gajah itu, kejadian Abraha, 50 hari setelah kejadian itu Nabi SAW lahir. Pada hari kelahiran Nabi Muhammad SAW terdapat banyak kejadian besar. Yang itu mengarah menunjukkan tentang kenabian beliau SAW. Yang pertama, yang masyhur disebutkan oleh para ulama sirah, yaitu kejadian terlihatnya bintangnya Ahmad. Ini keluar dari lisan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Hassan ibn Thabit radhiyallahu anhu, Hassan ibn Thabit adalah nanti setelah masuk Islam, setelah beliau dewasa menjadi penyairnya Nabi. Dan dia lebih tua 7 tahun dari Nabi SAW. Jadi di hari lahirnya Nabi, Hassan ibn Thabit ini berumur 7 tahun. Maka beliau pada saat itu berkata, menceritakan, saya waktu umur 7 tahun berada di pemukiman orang-orang Yahudi. Dan tiba-tiba salah satu pendeta Yahudi naik ke atas menara yang tinggi dan teriak dengan suara keras. Seraya mengatakan, wahai sekalian kaum Yahudi, sungguh telah terlihat pada hari ini bintangnya Ahmad yang tidak terlihat kecuali pada saat ia lahir. Jadi mereka memang mengenal Nabi Muhammad SAW, ahli kitab ini, Yahudi dan Nasrani, dengan nama Ahmad. Ahmad, Muhammad, ya, ini terkenal sekali dari dari lisan mereka dan mereka temukan di buku-buku mereka. Nanti juga akan kita jelaskan insya Allah setelah dia lahir, yang memberikan nama Nabi Muhammad SAW Muhammad adalah ya, kakeknya Abdul Muttalib yang mendapat namanya dari seorang pendeta di negeri Syam. Mengatakan nanti akan keluar dari kota kalian itu seseorang nabi terakhir yang bernama Muhammad. Jadi memang nama ini tidak asing ya bagi ahli kitab. Dan nama ini memang bisa dikatakan belum digunakan di masa itu oleh manusia. Oleh karena itu Allah khususkan buat Nabi Muhammad SAW dan nanti akan datang penggunaan nama ini setelah beliau diutus menjadi nabi. Nah pada saat itu orang pendeta Yahudi berteriak mengatakan, wahai sekalian kaum Yahudi, sungguh telah terlihat pada malam ini, pada hari ini bintangnya Ahmad yang tidak terlihat kecuali di hari lahirnya. Ini salah satu bukti nyata bahwasanya orang-orang Yahudi tahu benar bahwasanya dia adalah nabi terakhir. Dan ini cukup banyak nanti kalau Bapak Ibu ikuti terus kajian sirah kita ini, kita akan lihat memang orang-orang Yahudi benar-benar mengenal Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam Al-Quran digambarkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Betul-betul orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi betul-betul mereka mengenal luar biasa gitu ya. Nanti akan banyak bukti-bukti berhubungan dengan masalah. Dan sampai hari ini dan sampai menjelang hari kiamat orang Yahudi tahu kalau umat Islam dalam keadaan dalam ajaran benar. Cuma mereka sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di akhir surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang telah engkau berikan petunjuk, yaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, para pengikutnya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang kau murkahi. Kata Ibnu Abbas, yang dimurkahi Allah adalah orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka tahu kebenaran. Mereka tahu benarnya Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran di ayat yang lain tadi saya sudah bacakan, ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi sangat nyata. Cuma mereka tidak mau ikuti kebenaran tersebut. Tekak gitu ya, keras kepala. Akhirnya ya Allah mengatakan atau memerintahkan umat Islam agar berlindung dari mereka. Keburukan mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang kau murkahi ya Allah. Waladhdallin, dan bukan orang yang sesat. Kata Ibnu Abbas adalah orang-orang Nasrani. Mereka mau menyampaikan dakwah tentang agama Allah SWT dari mereka kedua karena mereka menyebarkan trinitas atau mengatakan Allah punya anak. Makanya kita mengatakan amin, ya Allah semoga engkau selamatkan kami. Ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua, ibu Nabi Muhammad SAW Aminah melahirkan Nabi dengan sangat mudah tanpa ada kesulitan. Itu disebutkan dalam buku-buku sejarah. Ya. Jadi tidak ada rasa sakit,
tidak ada pendarahan yang banyak, gitu ya. Semua sangat mudah, yang belum pernah dialami oleh wanita manapun. Kejadian yang ketiga, disebutkan ahli sejarah adalah Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan mengangkat kepalanya ke langit seakan-akan orang yang sedang berdoa. Dan ini tidak pernah terjadi pada bayi-bayi gitu ya. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW lahir dalam kondisi telah terkhitan. Ya. Kita tahu manusia dikhitan dulu melalui proses ya. Tapi Nabi SAW sudah lahir dalam kondisi terkhitan. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW lahir sementara tidak ada lagi tali pusarnya. Ya. Tidak terbebani dengan itu. Saat 5 poin ini, kejadian ini disampaikan kepada Abdul Muttalib. Ya. Maka Abdul Muttalib pun sangat senang dan ia segera berkata di depan orang-orang Quraisy, sungguh pada anakku ini. Dan orang-orang Arab dulu, anak dan cucu mereka panggil dengan anak juga. Ya. Sungguh pada anakku ini, ada perkara yang besar. Ini akan menjadi orang besar. Nggak mungkin selama ini tidak pernah terjadi di Mekah, ada anak bayi lahir seperti ini. Lalu Abdul Muttalib membawa bayi kecil, Muhammad SAW, keliling Ka'bah, ya, dan kemudian dia memberikannya nama Muhammad. Nah, sekarang kita sebutkan rahasia nama Muhammad ini ya, sallallahu alaihi wasallam. Perlu Anda tahu di sejarah mengatakan nama Muhammad tidak masyhur di kalangan orang-orang Arab, walaupun maknanya dalam bahasa Arab bagus. Muhammad, Ahmad sama, artinya terpuji. Makanya Anda kalau memuji Allah bersyukur Anda bilang Alhamdulillah, Alhamdulillah, Ha, Mim, Dal, itu ya, itu akar kata daripada ini. Maka Hamida, Yahmadu, Alhamdulillah ya, itu puji-pujian ya. Kalau nama orang Muhammad, Ahmad itu artinya terpuji. Maka Muhammad ini tidak masyhur dengan orang Arab. Mereka tidak pernah tahu nama ini. Kisahnya Abdul Muttalib pernah keluar satu waktu sebelum lahir Nabi Muhammad SAW bersama dengan 3 orang sahabat dekatnya. Mereka berdagang ke negeri Syam. 3 orang temannya ini, yang pertama Sulaiman bin Mujazi', kemudian yang kedua Hulailah bin Hajij, dan yang ketiga Himran bin Rabi'ah. 3 orang ini sahabatnya Abdul Muttalib. Sulaiman bin Mujazi', Hulailah bin Hajij, dan juga Himran bin Rabi'ah. Mereka semua ke negeri Syam, dan tidak sengaja mereka bertemu dengan salah satu pendeta Nasrani yang sangat terkenal di negeri Syam pada saat itu. Lalu kemudian pendeta itu bertanya, dari mana kalian ini? Mereka bilang, kami dari Jazirah Arab. Maka pendeta itu tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang mengagetkan mereka berempat. Jadi Abdul Muttalib sendiri, kemudian Sulaiman bin Mujazi', kemudian Hulailah bin Hajij, dan juga Himran bin Rabi'ah. Pendeta itu mengatakan akan keluar dari jazirah kalian, dari kepulauan kalian, negeri Arab itu, seorang nabi terakhir bernama Muhammad. Maka tanpa ragu lagi, keempat orang ini semua bertekad bila mereka diberikan anak ataupun cucu laki-laki pertama, setelah kejadian tersebut mereka akan menamakan Muhammad. Dan uniknya, memang yang mendapatkan cucu pertama dari 4 orang yang sudah capai umur kakek ini adalah Abdul Muttalib. Makanya dia menamakan dengan Muhammad. Yang keenam teman-teman sekalian, disebutkan di sejarah adalah pada saat beliau lahir goncangnya istana Kisra. Kisra ini adalah istilah bagi raja Persia. Dan rubuhnya ya 14 teras istana Kisra. Jadi Kisra dulu punya istana. Kisra ini seperti julukan ya, julukan bagi semua raja-raja yang berkuasa di Persia. Mirip dengan kalau bangsa Romawi itu Rum, Kaisar ya. Bangsa Rum atau bangsa Romawi itu Kaisar. Kalau di Mesir Fir'aun, kalau di Yaman Tubba ya. Kalau di Ethiopia Najasyi, ini semua julukan ya, julukan. Makanya disebutkan di sejarah Fir'aun yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala yang tenggelam di masa Nabi Musa, itu bukan semua Fir'aun. Tapi ada Fir'aun, Raja Mesir julukannya, yang bernama Ramsis. Ya. Walaupun disebut Ramsis kesekian ya. Saya tidak ingat sekarang urutan keberapa, tapi yang jelas dia disilakan dengan, atau namanya dia Ramsis. Gitu. Baik, kita kembali ke sini. Jadi subhanallah, orang-orang Persia yang dipimpin oleh Kisra, mereka mengakui Kisra sebagai Tuhan mereka, dan mereka juga menyembah api. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kelahiran Nabi SAW membuat goncang seperti terjadi gempa di istana Kisra. Dan ada, karena gempa itu ada 14 terasnya yang sangat terkenal indah, kuat, kokoh, itu rubuh semuanya. 14 teras tersebut. Nah pada saat itu Kisra pun sangat khawatir. Ada kejadian apa? Belum pernah terjadi dalam hidupnya seperti ini. Maka dia pun bermusyawarah pada saat itu dengan para peramal-peramalnya. Dan mereka mengatakan goncangnya istana disebabkan karena telah lahir pada hari tersebut seorang nabi
Dan runtuhnya 14 teras menandakan ada 14 orang saja yang akan menjadi raja Persia ya setelah raja yang sedang mimpi ini. Maka Kisra waktu itu berkata, 14 orang raja berarti masih lama. Dia berpikir kalau misalnya satu orang 100 tahun, 14 raja berarti 1400 tahun ke depan, berarti lama sekali gitu kan. Ternyata tidak seperti itu. Setelah dia meninggal, maka terjadi perebutan kekuasaan di antara anak-anaknya dan akhirnya dalam kurung 4 tahun saja sudah memimpin 10 orang raja. Artinya tersisa 4 saja kalau memang mengikuti gambaran tadi. Dan kerajaannya runtuh di zaman Khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tentu kita tidak percaya tentang peramal ini, tapi ini yang disebutkan oleh ahli sejarah. Yang ketujuh, padamnya api sesembahan kaum Majus di Persia. Tadi sempat kita singgung ya. Jadi orang-orang Persia ini mereka selain menyembah Kisra, raja mereka dianggap sebagai Tuhan, juga mereka menyembah api. Ada satu tempat tungku api yang sangat besar. Setiap hari mereka selalu besarkan apinya dan tidak boleh padam sedikit pun. Dan orang selalu menjauh karena panasnya, karena besarnya api tersebut dan panas sekali. Mereka selalu lemparkan ke dalamnya pemicu api tersebut, kayu bakar, batu-batu ya dan segala macam. Itu subhanallah bertahun-tahun mereka sembah. Kalau mereka mau berhukum, mereka berhukum kepada api tersebut. Maka pada saat lahirnya Nabi SAW padam api itu. Dan tidak bisa dinyalakan lagi selamanya. Dan ini mereka mengagetkan mereka karena belum pernah terjadi. Mereka coba bakar lagi, nyalakan lagi di tempat yang sama tidak pernah bisa. Sehingga sesembahan api mereka hancur dan hilang dengan sendirinya. Yang kedelapan, di Persia juga ada satu sungai namanya Sungai Sawa. Sungai Sawa ini sungai mirip sekarang kalau di masa kita di India itu Sungai Gangga. Sungai yang dikultus ya, yang dianggap punya keramat dan segala macam. Nah itu biasa mereka kultuskan sungai tersebut. Mereka bisa berikan tumbal dan segala macam. Waktu lahir Nabi SAW uniknya, ya, air Sungai Sawa itu hilang. Sama sekali nggak ada. Jadi kering sungainya. Ya. Tidak ada lagi. Sehingga mereka tidak bisa lagi beralasan bahwasanya ini sungai yang disakralkan gitu ya. Karena memang hilang sama sekali airnya. Ini kejadian-kejadian yang terjadi di masa lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian di masa menyusui, ya, di masa kanak-kanak atau bayinya Nabi Muhammad SAW. Ada kejadian tentang masalah beliau disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Halimah nama wanita yang mulia dan As-Sa'diyah adalah suku Sa'di yang ada di antara Mekah sama kota Taif. Ya. Sampai sekarang tentu masih masyhur suku ini dan mereka turun-temurun. Ya. Nah ada poin yang perlu kita jelaskan di sini. Tradisi orang-orang Quraisy, karena mereka di masa kita sekarang seperti berada di satu kota besar. Ya. Di Mekah itu dianggap kota, nanti pesisirnya, sekitarnya itu adalah kota-kota atau desa-desa kecil. Ya, wilayah-wilayah orang-orang Badui. Nah orang-orang Mekah ini, mereka biasanya ingin menitipkan anaknya ke wanita-wanita Badui untuk disusui. Karena mereka anggap orang-orang Badui wanitanya lebih kuat-kuat secara fisik sehingga asinya pun itu berkualitas. Ya. Dan nanti dibayar dengan upah. Nah salah satu suku yang sangat masyhur dan dekat dengan Mekah adalah suku Sa'diyah. Ada disebutkan ahli sejarah kurang lebih 3 alasan kenapa orang-orang Quraisy mau menyerahkan bayi mereka untuk disusui. Dan tentu tidak disusui di Mekah tapi dibawa ke suku Sa'diyah. Yang pertama tujuannya kata ahli sejarah agar anak-anak nanti itu yang disusui dan mulai tumbuh besar di wilayah padang pasir atau kehidupan Badui agar mereka bisa menjaga bahasa Arab yang asli. Biasa dikenal dengan bahasa Fusha. Ya. Al-Quran sekarang itu menggunakan bahasa Arab yang asli. Itu bahasa Quraisy yang asli di situ. Ya. Makanya waktu terjadi perselisihan pendapat tentang masalah dialek pembacaan Al-Quran di masa Utsman bin Affan, maka beliau mengumpulkan dengan bahasa asli orang Arab atau bahasa orang Quraisy yang asli. Dikenal dengan Fusha. Nah, orang-orang Badui menggunakan bahasa itu. Jadi tujuannya anak-anak ini nanti tumbuh besar, terbiasa mendengarkan bahasa Arab yang fusha. Sementara kota Mekah sendiri, karena banyaknya jemaah haji yang datang dari masa dulu sampai sekarang, maka orang-orang Arab di Mekah itu biasanya bahasa Arabnya tidak sefasih kota-kota yang lain. Karena ada saja kosakata bahasa asing yang kadang-kadang dibawa oleh jemaah haji dan dikonsumsi oleh masyarakat Mekah. Yang kedua, karena kesehatan. Udara di padang pasir dianggap atau di pegunungan padang pasir itu jauh lebih baik. Ya, walaupun di masa itu
Kota Mekah pun masih sangat sederhana, ya. Kemudian yang ketiga, agar anak-anak mereka belajar hidup susah, ya. Tidak langsung belajar hidup enak, tapi mereka hidup susah. Ini kurang lebih gambaran kenapa mereka menitipkan anak-anak mereka. Selain daripada itu tentu ditambahkan oleh sebagian ahli sejarah dengan kuatnya fisik wanita Badui sehingga kualitas asinya juga sangat bagus, ya. Kemudian juga agar nanti mereka pada saat kembali ke Mekah, mereka lebih bersyukur tentang kondisi dan keadaan mereka lebih baik daripada kehidupan yang ada di padang pasir. Nah ini semua sebenarnya adalah pendidikan, selain memang untuk nutrisi yang sehat. Nah Nabi SAW pada saat lahir, kebetulan sekali wanita-wanita Badui dari suku Sa'diyah lagi ada di Mekah. Dan mereka menawarkan jasa untuk menyusui. Nah Halimah Sa'diyah ini adalah istri dari seorang laki-laki yang bernama Harith. Harith ini sama Halimah keliling kota Mekah nyari-nyari kira-kira mana ya anak bayi yang mau disusuin dan mereka sepakat berapa akan dibayar setelah disusui selama 2 tahun. Nah setelah keliling-keliling menawarkan jasa ternyata banyak orang yang sudah dapat ya dan ada juga orang yang tidak terfikir untuk memberikan anaknya. Dan pada saat kembali bertemu dengan Nabi SAW, mereka bingung. Ayahnya tidak ada, dia sudah yatim. Siapa yang akan membayar nanti? Mereka masih berpikir masalah bayaran. Ya. Lalu mereka coba keliling sana sini dan rata-rata teman Halimah itu menolak ya untuk menyusui Nabi SAW karena yatimnya. Dianggap tidak ada yang bisa nanti membayar gitu. Maka Halimah pun keliling mencari tapi tidak temukan. Maka Harith berkata, wahai Halimah, dia bilang sama istrinya, kenapa kita tidak coba ambil saja anak yatim itu, ya? Kalau engkau tidak keberatan, ya, karena tidak ada yang urus, tidak ada yang mau ambil, gitu ya. Mungkin ini bisa mendatangkan keberkahan buat kita. Maka Halimah akhirnya setuju, gitu kan. Nah perlu digarisbawahi, waktu menuju ke Mekah dari wilayah suku Sa'diyah, dekat wilayah Hada namanya ya sekarang, sebelum kota Taif sedikit ya, sangat dekat dengan kota Taif. Halimah waktu datang, beliau menunggangi keledai yang sangat kurus dan lemah. Sampai teman-temannya itu lebih dulu jalan walaupun pelan, keledainya Halimah lambat sekali. Dan mereka mengatakan, wahai Halimah, cepatlah engkau telah membuat kami terlambat. Kata Halimah, saya tidak mampu. Keledai ini memang jalannya seperti ini. Uniknya, setelah menerima Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba terjadi keajaiban yang pertama dalam kehidupan Halimah itu, keledai tersebut tiba-tiba menjadi kuat, menjadi segar, dan kuat sekali. Bahkan biasanya keledai itu tidak berlari, tapi ini berlari. Keledai itu berlari. Ya. Dan pada saat pulang, teman-teman Halimah kaget. Mengatakan, hai Halimah, apakah ini keledai tadi yang kamu tunggangi pada saat ke Mekah? Kata dia, iya. Kata mereka, apa yang terjadi? Kata Halimah, saya tidak tahu. Setelah saya terima bayi ini, tiba-tiba berubah jadi seperti ini. Lebih unik lagi daripada itu, kejadian kedua adalah Halimah memiliki seekor unta betina yang sudah sangat lemah gitu ya, dan sudah tua, tiba-tiba jadi gemuk dan mengeluarkan susu yang melimpah. Biasanya tidak asing bagi manusia dan juga hewan-hewan, nanti kalau habis melahirkan baru ada susunya ya. Biasa kita bilang ASI, air susu ibu ya. Nah ini tidak ada pejantannya dan juga tidak lagi hamil ya atau baru melahirkan, tapi tiba-tiba unta itu jadi gemuk dan punya air susu yang banyak. Dan uniknya setiap kali ini disentuh oleh unta jantan yang lain, maka unta betina itu hamil dan akhirnya melahirkan banyak sekali anak-anak unta. Akhirnya membuat ya Halimah itu memiliki peternakan unta yang terbesar di sukunya, beranjak daripada kejadian ini. Dan semuanya sehat-sehat sampai hampir seluruh orang-orang yang berada di perkampungan Halimah berkata, dimanapun Halimah mengembalakan hewannya, maka gembalakan hewan kalian, pasti akan ikut dapat berkah. Dan betul terjadi seperti itu. Setiap kali Halimah mengembalakan untanya di satu tempat, atau kambingnya di satu tempat, maka orang-orang pada ikut di mana saja bergabung dengan peternakan atau hewan-hewan ternaknya Halimah, pasti sama kejadiannya. Pasti sama kejadian. Maksudnya mereka mendapatkan keberkahan juga. Nah Halimah, kita masuk kepada kehidupan beliau dengan Nabi SAW, bercerita. Muhammad ini, bayi Muhammad SAW, telah tumbuh besar tidak dialami seperti anak-anak yang sebayahnya. Waktu dia berumur 2 tahun, sudah masa selesai daripada menyusui, itu tumbuhnya, fisiknya, perilakunya, ya, pola pikirnya, itu seperti anak yang sudah 6 tahun. Beda sekali, seperti anak yang sudah lebih besar. Ya.
Saat tiba masa pengembalian Nabi Muhammad SAW ke ibunya karena sudah masa 2 tahun dari akad, ya, maka Halimah bersama suaminya Harith mendatangi Aminah dan memohon-mohon agar bayi Muhammad SAW ini dibiarkan tinggal bersama mereka di kampung karena memang betul-betul mendatangkan keberkahan yang sangat luar biasa. Dan Halimah menjanjikan akan merawat dan menjaga dengan baik, dan Aminah bisa melihat setiap saat, dan kalau mau ketemu tinggal kirim utusan maka mereka akan membawanya ke Mekah. Maka Aminah pun akhirnya mengizinkan Halimah untuk membawa Nabi SAW lagi dan tinggal bersama mereka di pedalaman tersebut. Nabi SAW tinggal bersama Halimah dan juga Harith sampai umurnya 6 tahun. Nah, pada tahun itulah terjadi satu kejadian besar dalam kehidupan Nabi SAW yang dikenal dengan pembelahan dada Nabi SAW, ya, oleh 2 malaikat. Dalam riwayat Bukhari disebutkan masalah itu. Maka salah seorang, dalam kisah ini disebutkan salah seorang anak dari Halimah waktu sedang bermain bersama Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba dia segera kembali ke rumahnya dan teriak-teriak depan rumah karena diselimuti dengan rasa ketakutan yang luar biasa. Ia berkata kepada kedua orang tuanya Halimah dan Harith, sungguh saudaraku dari Quraisy telah dikeroyoki oleh 2 orang yang berpakaian putih. Maka spontan Harith dan Halimah pun terpontang-panting lari ke tempat yang sedang ditunjuk oleh anaknya kalau Nabi Muhammad SAW bermain di situ. Dan mereka menemukan memang Nabi SAW terbaring di tanah. Maka mereka pun berdua bertanya, ada apa wahai Muhammad? Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh telah datang kepadaku 2 orang yang mengenakan pakaian yang berwarna putih dan menjatuhkanku ke tanah lalu membelah dadaku serta mengeluarkan darinya bongkahan hitam. Mendengar cerita tersebut, Harith segera membuka baju Nabi SAW dan menemukan memang ada bekas jahitan. Memang ada bekas belahan dan jahitan. Dan yang dikeluarkan dalam riwayat itu adalah semua penyakit-penyakit hati, dosa-dosa. Jadi Nabi SAW dibersihkan dari kecil. Hatinya sudah bersih sekali, sudah tidak ada lagi keburukan-keburukan. Kejadian ini membuat Halimah dan Harith merasa ketakutan. Maka segera mereka mengemas pakaian Nabi Muhammad SAW dan membawanya kepada Aminah. Saat tiba di Mekah, Aminah pun heran. Ada apa kok tiba-tiba dikembalikan? Kemarin-kemarin kalian yang ngotot untuk dipertahankan tinggal di suku Sa'diyah. Maka mereka awalnya mengatakan tidak masalah, kami hanya mau mengembalikan anak ini dalam kondisi baik, tidak ada masalah gitu ya. Tapi Halimah terus mendesak, setelah didesak maka Harith dan Halimah pun menceritakan apa adanya. Aminah pun akhirnya menanggapi seraya berkata, apakah kalian khawatir kalau anak ini diganggu oleh jin, oleh syaitan? Demi Allah tidak mungkin, karena saat aku mengandungnya aku bermimpi mengucapkan uidu billahil azim min kulli syarri wa ainin hasid. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dari semua keburukan dan irinya orang-orang yang iri. Setelah Nabi Muhammad SAW kembali kembali ke pangkuan ibunya, Halimah sudah menyerahkan dengan Harith, maka Nabi SAW maka Aminah membawa Nabi SAW menuju ke keluarga beliau, keluarga Aminah di Madinah, suku Najjar di waktu itu. Setelah beberapa hari di Madinah, ya, bersilaturahim, kembali menuju ke Mekah, ada satu lokasi namanya Rabwah. Nah di Rabwah inilah sempat Aminah sakit kemudian meninggal dunia. Nah pada saat meninggal di tempat tersebut, maka Nabi SAW dibawa oleh pembantu Aminah menuju ke Mekah dan diserahkan kepada kakeknya Abdul Muttalib. Sekarang kita masuk ke masalah Nabi SAW di bawah naungan Abdul Muttalib. Semeninggal ibunya Aminah SAW, Nabi SAW disponsori oleh kakeknya Abdul Muttalib yang sudah kita sebutkan namanya Syaibah. Dan itu mulai dari umur 6 tahun sampai umur 8 tahun, jadi 2 tahun. Dan Abdul Muttalib ini adalah pimpinan orang-orang Quraisy. Dan kita sudah jelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya, salah satu yang membuat Abdul Muttalib punya kedudukan adalah beliau menemukan sumber mata air Zam-Zam, ya. Dan itu yang membuat akhirnya beliau sangat dimuliakan di Mekah. Salah satu sebabnya. Maka Abdul Muttalib ini punya satu majelis di Mekah, ya, di Darun Nadwa, dan dia sering memimpin di majelis tersebut, ya. Dan juga dia suka menghabiskan hartanya karena terkenal dermawan untuk terutama untuk pengurusan jemaah haji yang dikenal dengan sikaya sama rifada, ya. Jadi pengurusan untuk kebutuhan jemaah haji dan juga pengurusan Ka'bah. Dari kehidupan Nabi SAW bersama
pakainya Abdul Muthalib ini, dalam 2 tahun beliau belajar menjadi pemimpin. Karena hampir setiap hari Nabi SAW datang ke majelisnya Abdul Muthalib dan melihat bagaimana kakeknya memecahkan perkara-perkara, berdiskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat, bagaimana kakeknya dihormati dan dimuliakan, bagaimana juga menghormati dan memuliakan orang lain, dia. Dan ini walaupun masih belia 6-8 tahun umurnya, tapi mengambil ilmu yang sangat luar biasa. Abdul Muthalib ya, pada saat itu memiliki satu tikar khusus, ya, tempat duduk khusus, tidak diduduki kecuali oleh beliau saja. Bahkan anak-anaknya pun tidak duduk di situ. Dan setiap kali Nabi SAW datang, sebelum kakeknya datang, maka beliau duduk di situ. Dan paman-pamannya sering mengusirnya, gitu kan. Lalu kalau Abdul Muthalib melihat, Abdul Muthalib mengatakan, biarkan dia di sana, karena sungguhnya anak ini akan menjadi tokoh besar. Dari partisipasi Nabi SAW dalam majelis Abdul Muthalib ini bersama tokoh-tokoh Quraisy, beliau banyak belajar memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Saat umur 8 tahun, maka beliau kakeknya pun Abdul Muthalib meninggal dunia, dan Nabi SAW karena masih kecil, maka diambil alih oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Dan di sini kita masuk kepada orang yang berperan besar sekali dalam hidup Nabi SAW, dari masa umur 8 tahun sampai beliau menikah di umur 25 tahun dengan Khadijah. Tentunya ini hidup yang cukup panjang. Bahkan setelah nikah sama Khadijah pun, dan beliau melanjutkan estafet kehidupan beliau 15 tahun ke depan sampai umur 40 tahun. Nabi SAW dari umur 25 nikah sama Khadijah sampai umur 40 tahun, berarti 15 tahun. Sampai dinobatkan jadi Nabi, Abu Thalib masih terus mendukung Nabi SAW. Dan setelah jadi Nabi pun, sampai Abu Thalib meninggal di tahun 10 dari masa kenabian, dari 13 tahun di Mekah, Abu Thalib terus saja mendukung Nabi SAW walaupun dia tidak menjadi pengikutnya. Nah, ini kisah yang panjang yang kita akan sampaikan insyaAllah pada kesempatan tentang masalah peran Abu Thalib dalam kehidupan Nabi SAW. Abu Thalib adalah seorang yang miskin dan memiliki keturunan yang banyak tentunya di Mekah. Dan Nabi SAW ingin membantu pamannya. Ya. Maka di umur 8 tahun itu beliau sudah mulai mencari profesi pekerjaan. Ini berarti menandakan teman-teman sekalian, bukan berarti orang bekerja itu nanti kalau sudah tamat kuliah, apalagi laki-laki ya. Tapi tidak ada salahnya orang menekuni keterampilan sehingga dia bisa punya sumber income dari masih kecil. Dan kita lihat bagaimana Nabi SAW dari 8 tahun beliau sudah menjadi pengembala kambing. Dan beliau bersabda dalam sebuah hadits Bukhari, tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti mengembala domba atau kambing gitu ya. Jadi jelas sekali bagaimana Nabi SAW dan para nabi-nabi berprofesi ini. Dan itu bukan berarti profesi yang seperti di masa kita sekarang. Mungkin kalau sekarang Anda dengar di kota metropolitan, oh pengembala kambing, Anda anggap itu adalah pekerjaan yang remeh. Anda perlu garis bawahi, pekerjaan ini pada saat itu adalah pekerjaan yang paling difavoritkan dan paling cepat mendatangkan income. Karena merawat dan menjaga domba itu tidak sulit, cuma menggiringnya, membawa ke padang rumput, kemudian membawanya kembali ya, di sore hari. Sudah dapat upah harian, gitu kan? Maka Nabi SAW pun akhirnya menggunakan ini sebagai profesi beliau. Dan itu dari situ beliau sudah mulai membantu untuk membiayai kehidupan pamannya dan anak-anaknya. Hikmah dari semua nabi-nabi, kata ulama, mengembala kambing adalah agar mereka bisa leluasa bertafakkur. Jadi kita kalau bayangkan kita berada di sebuah padang rumput yang luas dan di situ ada banyak domba gembalaan, dan domba ini mirip hewan-hewan ternak umumnya ya. Domba, kambing, sapi, domba dan kambing, sapi dan unta. Ini yang biasa kita boleh sembelih di Idul Adha ya, 3 jenis hewan ternak ini. Ini mereka kalau makan lama sekali, bisa berjam-jam mengunyahnya pelan-pelan gitu kan. Kemudian makannya pun tidak terbatas. Lama sekali, kalau biasanya tidak diberhentikan mungkin mereka masih terus makan gitu ya. Mereka mau konsumsi rumput. Maka ini membuat para pengembala punya banyak waktu menunggu di sebuah tempat sambil memantau saja dari jauh domba-dombanya. Nah, ini punya banyak waktu untuk bertafakkur ke penciptaan langit. Dan di sini kita ambil juga sebuah pelajaran penting ya. Salah satu ibadah yang tidak perlu luput dari kita adalah bertafakkur. Bagaimana kita merenungi dan memikirkan tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu ditanya kepada Ummu Darda radhiyallahu anha, istri Abu Darda, ibadah apa yang sedang Abu Darda kerjakan yang kira-kira dianggap itu paling mulia? Maka beliau mengatakan bertafakkur. Dan ini pernah kami jelaskan di khutbah Jumat, khusus serial iman namanya tafakkur. Itu penting sekali.
Nah mereka bertafakur di sini, mereka memikirkan, merenungi dari mana penciptaan langit ini, pergantian siang malam, awan, hujan yang turun, teriknya matahari dan seterusnya lah, pergantian siang malam, burung-burung yang berterbangan, semua ini membuat orang mulai berpikir ini tidak mungkin terjadi tanpa ada yang mengatur dan mengontrolnya. Nah, seperti itulah. Dari kehidupan sang paman Abu Talib, Nabi SAW mendapatkan pelajaran bagaimana hidup sederhana dan bagaimana juga prihatin terhadap keadaan orang lain, bagaimana kita memenuhi kebutuhan orang lain, bagaimana kita bersedekah, ya, walaupun kita juga membutuhkan. Maka semua ini pelajaran penting dari kehidupan Nabi SAW. Abu Talib ini memiliki anak yang banyak sehingga bila dihidangkan makan setelah, tentu Abu Talib juga punya income. Nabi SAW membantu semampu beliau. Nah kalau dihidangkan makan karena anak Abu Talib banyak, maka anak-anaknya pada berebut semuanya. Nah, mungkin Anda yang punya anak-anak banyak di rumah biasanya tidak asing, mereka berebut ya. Nah, ini tinggal bagaimana kita memantau dan mengaturnya saja. Maka mereka berebut. Dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah ikut-ikutan. Membiarkan semua makan, kalau ada sisa baru beliau makan. Maka Abu Talib pun berkata pada istrinya, karena anak ini tidak ikut berebutan, maka sisipkan makanan buat dia secara khusus. Ini menandakan memang Nabi SAW sudah punya akhlak yang mulia dari semenjak beliau masih kecil. Tidak menunjukkan sesuatu yang buruk, ya. Dan ini merupakan sifat seorang muslim. Kita nggak boleh teman-teman sekalian sengaja menampakkan depan orang yang membuat orang lain menilai kita negatif. Misalnya makan terlalu banyak, minum terlalu banyak. Nabi SAW berkata kepada Umar bin Abi Salamah, anak sambung beliau yang dibawa dari istri beliau yang janda, Ummu Salamah. Pada saat makan bersama-sama Nabi SAW, Nabi bilang, ya gulam, samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yadik. Wahai anak kecil, bacalah bismillah, makan dan dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang di hadapanmu. Karena orang kalau jamah sana, jamah sini, jamah ini akan membuat orang bisa menilai negatif. Nabi SAW sudah mengajarkan pendidikan tersebut. Beda kalau prasmanan misalnya ya. Jadi kita menjaga penilaian orang supaya jangan orang menilai negatif. Dan itu masuk dalam semua hal, dalam penampilan, dalam pendapatan, dalam segala macam hal kita harus bisa menjaga hal-hal ini supaya tidak ada penilaian negatif. Termasuk juga kalau ada orang yang mau menuduh sesuatu dan kita tahu sebenarnya ini orang akan melakukan perbuatan buruk, kita boleh memberhentikan, ya. Sebagaimana Nabi SAW pernah pada saat lagi itikaf di malam hari Ramadan, sebelum terakhir Ramadan ada Sofia binti Huyai radhiyallahu anha, istri Nabi SAW dari kalangan Yahudi yang masuk Islam, mengunjungi Nabi SAW ke masjid. Dan pada saat mau pulang, Nabi SAW antar ke rumah Sofia. Ya. Jadi pada saat diantar pulang, rupanya ada dua orang dari Ansar, itu tiba-tiba mempercepat langkah mereka di belakang Nabi SAW. Nabi lihat itu. Maka Nabi SAW lalu mengatakan, ala rizkikuma fa innaha Sofia binti Huyai. Pelan-pelan aja kalian. Karena yang sedang sama saya ini Sofia binti Huyai. Ini adalah istri saya. Maka keduanya mengatakan, subhanallah, maha suci Allah. Sedangkan mereka mengatakan, kami enggak maksud itu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ketahuilah syaitan itu mengalir dalam tubuh manusia sebagaimana mengalir dari darah. Kalau kalian tidak niat, maka kalian bisa niat. Nanti akhirnya ditunggangi oleh syaitan untuk bersangka buruk. Jadi kita harus menjaga nama baik kita tentunya. Baik, kita kembali kepada kisah Nabi SAW dengan Abu Talib. Suatu hari, pada saat Nabi SAW berusia 12 tahun, setelah tinggal bersama pamannya Abu Talib selama 4 tahun. Jadi, beliau tinggal sama Abu Talib umur 8 tahun. Sampai umur 12 tahun, ya. Jadi umur 4 tahun tinggal sama Abu Talib. Abu Talib ini pernah satu waktu akan menuju ke negeri Syam. Dan ini negeri yang sering dikunjungi oleh orang Quraisy, ya. Dalam berdagang, ya, mencari pengalaman, pariwisata, ya. Mereka pergi ke sana. Yang uniknya, pada saat itu waktu Abu Talib mau ke negeri Syam, yang sekarang terdiri 4 negara, Jordania, Lebanon, Syria, dan Palestina. Waktu yang Abu Talib mau pergi, Nabi SAW itu umur 12 tahun. Entah kenapa, Nabi SAW bergelantungan di badannya Abu Talib. Memohon-mohon pada pamannya supaya diajak. Umur 12 tahun. Biasanya umur 12 tahun pada saat itu mereka tidak sama sekali safar, ya. Masih kecil. Masa dulu bukan kayak sekarang. Sekarang anak bayi pun kita bisa bawa safar. 2-3 tahun aman. Naik pesawat, kereta api, kendaraan aman. Kalau masa dulu, itu orang menunggangi kuda, unta. Tengah jalan bisa dirampok orang. Dan bisa, kalau dirampok itu bisa jadi budak. Dijual di pasar. Bayi pun bisa dijual. Anak-anak bisa dijual. Orang dewasa bisa dijual. Laki-laki perempuan bisa dijual. Jadi memang
Kacau sekali kehidupan ya, di masa itu. Maka Abu Talib akhirnya musyawarah sama istrinya. Ini gimana? Anak ini ngotot. Bahkan ngerengek-ngerengek minta supaya dibawa. Dengan hikmah Allah SWT akhirnya dibawalah oleh Abu Talib ke negeri Syam. Saat tiba di negeri Syam, ya, Abu Talib bersama kafilahnya sempat beristirahat di depan sebuah gereja Nasrani. Dan salah satu pimpinan gereja itu bernama Bahira. Sampai hari ini, di negeri Syam itu masih terkenal dengan gereja Bahira. Ya, masih ada puing-puingnya gitu ya. Dari gereja itulah dulu. Bahira ini, salah satu pendeta Nasrani dan banyak pendeta yang lain juga sebenarnya, udah tahu itu masanya keluar Nabi yang mereka kenali dari kitab mereka. Maka mereka pada saat melihat, dan dia selalu lihat dari depan, dari jendela gerejanya itu ada orang lewat, dia perhatikan karena dia tahu ciri nabi terakhir itu. Dan dia tahu ini adalah nabi terakhir dan dia nabi yang akan keluar nabi terakhir dan dia tahu keluar di jazirah Arab. Maka dia selalu lihat kafilah-kafilah dagang orang-orang Arab pada saat itu. Nah, waktu dia melihat tidak sengaja di jendela dari jendela gerejanya, dia melihat ternyata kafilah dagangnya Abu Talib yang sedang bernaung di bawah sebuah pohon itu daun-daun pohon itu atau ya, pelapa kurma itu menaungi mereka, yang menaungi kafilah tersebut. Maka Bahira penasaran, ini nggak pernah terjadi gitu. Kelihatan misalnya pohon tidak ada angin, tidak ada apa, apalagi pelapa kurma itu agak keras ya. Angin sekencang apapun biasanya cuma bergerak sedikit gitu ya, biasanya karena dia keras. Ini tiba-tiba menaungi dan hampir sama semua beberapa pohon kurma sana menaungi seluruh kafilah tersebut, banyak orangnya. Dia tidak mau bicara, dia langsung bilang sama orang-orang di gerejanya, panggil orang-orang Arab yang ada depan istana gereja kita itu, hidangkan makan, diundanglah semuanya. Waktu diundang semuanya makan, maka Abu Talib sempat bilang sama Nabi SAW, wahai Muhammad, ini undangan orang-orang dewasa, dan kami semua akan masuk makan, kami akan bawakan makanan buat kamu. Sekarang kamu jaga dulu kafilah ini. Maka Nabi SAW setuju, baiklah. Beliau menjaga kafilah dagang itu. Masuklah Abu Talib dengan teman-temannya semua sambil makan. Bahira ini terus saja melihat wajah mereka satu persatu. Karena ada sesuatu yang dia ingin cari gitu ya. Karena dalam kitab ahli kitab Yahudi Nasrani itu disebutkan ciri Nabi SAW, warna kulitnya, alisnya, matanya, semua lengkap gitu ya. Maka dicari, tidak ditemukan. Maka Buhaira atau Bahira sempat bertanya kepada Abu Talib dan teman-temannya, apakah masih ada dari kalian yang tidak ikut makan? Maka mereka bilang, iya ada seorang anak kecil yang kami biarkan untuk menjaga barang-barang kami. Maka Bahira ini atau Buhaira ini segera keluar dan melihat mencari. Lalu menemui Nabi SAW. Serta memperhatikan dengan sangat teliti. Dan uniknya dia menemukan pada Nabi Muhammad SAW ciri wajah dan fisik yang persis seperti apa yang dia ketahui secara teori dari kitab Injil. Lalu dia banyak bertanya kepada Nabi SAW tentang keadaannya, mimpi-mimpi yang pernah dilihat saat tidur, sampai Bahira atau Buhaira pun ini menguji Nabi SAW dengan mengatakan, aku bertanya padamu atas nama Allat dan Uzza. Allat dan Uzza ini dua tuhan patung yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Yang keduanya adalah berhala yang paling dihormati oleh orang-orang Arab, dan mereka kalau bersumpah atas nama Allat dan Uzza itu berarti sumpahnya serius banget gitu ya. Maka Bahira pun terkaget dengan jawaban Nabi SAW, karena Nabi mengatakan jangan engkau sebut kedua nama berhala tersebut, ya karena jangan engkau sebut nama berhala, kedua nama berhala itu, karena aku sangat membenci keduanya. Maka Buhaira sini ya, ada buku sejarah mengatakan Buhaira, ada buku sejarah mengatakan Bahira, ya salah satu dari dua nama ini. Kalau demikian, aku akan bertanya padamu atas nama Allah. Maka Nabi SAW menjawab di umur 12 tahun, kalau atas nama Allah, maka tanyakanlah. Nah di sini teman-teman sekalian, orang-orang Quraisy kalau bersumpah tidak menggunakan nama Allah. Mereka menggunakan nama Allat dan Uzza, gitu ya. Dan ini sebenarnya ada juga yang mengatakan dari kata-kata Allat ilah ya, dan Uzza adalah aziz, gitu ya. Sebenarnya dianggap itu kayak nama-nama kemuliaan, namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini mereka namakan nama berhala mereka. Maka orang-orang Quraisy waktu itu kalau disebutkan atas nama Lat dan Uzza, mereka ketakutan sekali. Mereka takut kualat kalau mereka berdusta. Nah, ini Nabi Muhammad SAW malah mengatakan jangan sebutkan nama dua berhala itu karena saya tidak suka. Lalu Buhaira mengatakan kalau itu saya tanya kamu atas nama Allah. Dia mengatakan kalau atas nama Allah silakan tanyakan. Buhaira lalu meminta Nabi SAW betul memperlihatkan pundaknya.
Dan Nabi SAW pun mengizinkan. Betapa kagetnya Buhairah menemukan di pundak Nabi SAW ada tanda kenabian. Tanda kenabian ini ada kayak daging tambahan di pundak sebelah kanan, ada berwarna merah, dan itu seperti ada cap kenabian. Dan tanda kenabian ini disebutkan dalam kitab-kitab Samawi atau Zabur, Injil, Taurat gitu ya. Sebelum Al-Quran, dan itu seperti daging menonjol ya, yang dipenuhi oleh bulu dan yang lebat terletak di pundak sebelah kanan. Buhairah lalu mencium tanda kenabian di pundak Nabi Muhammad SAW, dan ia segera membawa Nabi kepada kehadapan Abu Talib. Dan juga orang-orang Quraisy seraya mengatakan, siapa walinya atau penanggung jawabnya orang ini? Maka Abu Talib mengatakan, aku ayahnya. Dia mengatakan, aku ayahnya. Ya. Waktu dikatakan aku ayahnya, maka Buhairah mengatakan tidak mungkin. Anak ini tidak mungkin punya ayah. Anak ini meninggal ayahnya pada saat dia masih 6 bulan di perut ibunya. Dan kalaupun kamu benar adalah kerabatnya, walinya, maka engkau adalah pamannya. Abu Talib jadi kaget, gitu kan? Dan orang-orang Quraisy semua kaget. Kok bisa pendeta ini pertama kali ketemu mereka, pertama kali ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, lalu tahu semua detail ini. Maka mereka serentak mengatakan, dari mana Anda mengetahui itu? Maka Abu Talib bertanya, dan juga orang Quraisy bertanya kepada pendeta itu, Buhairah mengatakan, kami menemukan ciri kenabian Nabi terakhir, yang itu ada dalam kitab Injil secara detail. Fisiknya, jalur nasabnya, dan segala macam, sampai kisah bagaimana dia memenangkan agama Allah. Dan kami temukan di ciri anak ini ada kenabian tersebut. Maka wahai Abu Talib, bawa pulanglah segera ponakanmu ke Mekah, karena kalau orang-orang Yahudi tahu dia keluar bukan dari turunan Bani Israel, maka mereka akan membunuhnya. Maka Abu Talib pun segera dalam kondisi ketakutan, dia membawa pulang Nabi Muhammad SAW ke Mekah. Nah, saat tiba di Mekah, ada kejadian baru lagi. Ya. Ini kejadian terus terjadi di masa kanak-kanak Nabi SAW yang membuktikan tentang kenabian beliau. Waktu tiba di Mekah, ada sekelompok peramal. Peramal-peramal ini datang menjual jasa. Mereka menjual jasa informasi. Ya. Jadi orang nebak-nebak seperti biasa meramal gitu ya. Meramal tangan, meramal wajah, meramal nasib orang. Dukun, mereka menggunakan jasa jin biasanya ya, dengan banyak kebohongan-kebohongan. Tapi intinya mereka meramal informasi. Nah, pada saat itu ada mereka datang di setiap kota, kayak di Mekah datang pasang tenda. Mereka lalu mengiklankan kalau siapa yang mau datang bayar, langsung ditebak nanti masa depannya, kondisinya dan segala macam. Nah, waktu mereka datang, orang-orang Quraisy berlumba-lumba, bawa anaknya, menanya tentang kehidupan rumah tangganya, menanyakan tentang pekerjaannya, banyak orang yang diramal. Waktu itu Abu Talib baru pulang dari negeri Syam, dan dia tidak bermaksud untuk membawa Nabi SAW ke peramal. Kebetulan dia lewat, dan dia membawa Nabi SAW, tiba-tiba salah satu peramal yang merupakan pimpinan peramal itu melihat dan memperhatikan wajah Nabi SAW dengan serius. Lalu dia berkata, tunggu sebentar, jangan kemana-mana. Si peramal itu sambil memegang tangan Abu Talib dengan serius mengatakan, jangan kemana-mana, tunggu sebentar, ada informasi penting. Maka dia pun masuk ke dalam kemahnya. Jadi seakan-akan mungkin dia berbicara dengan jinnya atau apa gitu ya. Maka Abu Talib kena ketakutan lalu membawa Nabi SAW pergi. Lalu kemudian dia pun melihat dari jauh, memantau apa yang mau disampaikan oleh peramal tersebut. Saat pimpinan peramal keluar dari kemahnya lalu teriak-teriak, mana anak tadi yang di sini? Bawa segera dia ke sini. Ada sesuatu yang saya ingin sampaikan. Tapi penduduk Mekah tahu, Abu Talib ini salah satu tokoh mereka. Karena Abu Talib diam saja, maka mereka tidak ada yang mau menyampaikan. Maka peramal tersebut mengatakan, sungguh anak yang tadi itu akan memimpin dunia. Sungguh anak yang tadi itu akan memimpin dunia. Ya, terlepas daripada perkataan peramal, kita tidak pusing dengan itu, tapi ini adalah disampaikan oleh ahli sejarah. Ahli batil pun, orang-orang yang batil mengetahui tentang kejadian seperti ini. Ya. Jadi ini luar biasa, ini menandakan memang dari masa kecil sudah disebutkan bagaimana kondisi Nabi Muhammad SAW yang mulia. Beliau dari tadi lahirnya, kita sudah sebutkan ada 5 poin tadi kejadian yang luar biasa pada saat kelahiran beliau. Kemudian poin yang tadi lahir ya, lahir dalam kondisi terkhitan, lahir dalam kondisi menengadah wajahnya ke langit seperti berdoa, ibunya tidak merasa sakit,
pendeta Yahudi di Madinah teriak bahwa saya telah lihat bintangnya Ahmad gitu ya. Runtuhnya goncangnya istana Kisra dan runtuhnya 14 teras ya yang sangat kokoh, kemudian hilangnya air sungai Sawa, padamnya api yang disembah oleh orang-orang Majus. Ini banyak kejadian yang luar biasa gitu ya. Terus kejadian juga Halimah Sa'diyah yang sudah kita sampaikan tadi ya. Kemudian kejadian pendeta Buhaira yang baru kita sampaikan panjang lebar. Semua ini teman-teman sekalian menandakan memang sudah ada isyarat tentang kenabian yang mulia Nabi Muhammad SAW.